Penulisan struktur kontrol. Tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol, kemudian dapat membuat perintah if, menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan, menggunakan tabel logika, kontrol blok menggunakan set loop dan tabel, mengontrol alur eksekusi PLSQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah kondisional if dan struktur kontrol perulangan. Berikut ini macam-macam perintah if, yaitu if then and if, kemudian if then else and if, dan yang ketiga adalah if then else if, kemudian and if. Perintah if, cara penulisannya seperti ini: if condition then statement, kemudian else if condition then statement, dan else statement and if. Ini contohnya: if upper v last name sama dengan guest, dan v mgn sama dengan 102 and if. Kemudian if v name Vargas and salary lebih dari 6.800, dan v debtnya sama dengan 60 and if. Alur eksekusi if then else. Seperti ini alurnya. Perintah if then else. Contoh, set variable boolean v 5 years sama dengan true jika headed lebih dari 5 tahun, jika tidak set false. Jelasin sebagai berikut ini contohnya. Jika v headed date kemudian 12 Desember 90, v 5 year boolean paging, kemudian if one between this date v headed bagi 12 lebih dari 5, dan 5 years sama dengan true, else 5 years sama dengan false, and if. Alur eksekusi if then else if pakai berikut ini. Kemudian jika kondisi pertama false atau null, maka klausa else if akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari sejumlah klausa else if, sedangkan klausa else diletakkan pada bagian akhir. Contohnya, if v debno sama dengan 10 dan v bonus sama dengan 5000, else if v debno sama dengan 80 dan v bonus sama dengan 7500, else v bonus sama dengan 2000, and if. Ekspresi case. Ekspresi case mengunci suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Berikut ini contohnya, yaitu case selector when expression 1 dan result 1, kemudian when expression 2 dan result 2, dan seterusnya sampai when expression n dan result n, else result n plus 1 kemudian n. Contoh ekspresi case. Pada contoh berikut ini, ekspresi case digunakan untuk memeriksa nilai dari grade dan memberikan hasilnya pada variabel v appraisal. Menangani nilai nol. Aturan pada saat menggunakan nilai nol, pembandingan dengan nilai nol hasilnya akan nol pula. Melibatkan operator logika dengan nilai nol akan menghasilkan nilai nol pula. Pada perintah kondisional, jika suatu nilai bernilai nol, maka perintah setelahnya tidak akan dijalankan. Contohnya, x sama dengan 5, y sama dengan 0. If x tidak sama dengan y, then menghasilkan nilai 0 bukan true, berarti berikutnya tidak dijalankan. Kemudian ini tabel logika. Berikut ini tabel untuk operator logika n, or, dan not. Kontrol iteratif atau perintah loop. Perintah loop atau perulangan mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Ada 3 macam loop, yaitu basic loop, perulangan tanpa kondisi, kemudian for loop, perulangan berdasarkan nilai variabel counter, sudah diketahui beberapa kali akan dikerjakan, dan while loop atau perulangan berdasarkan suatu kondisi. Perintah exit digunakan untuk keluar dari loop. Basic loop, sintak basic loop yaitu loop statement 1, kemudian exit when condition and loop. Contoh seperti begini. Kemudian while loop, sintak while loop yaitu while condition loop, statement 1, statement 2, kemudian end loop. Contohnya seperti ini. Dan for loop,
Sintak penulisannya yaitu for counter in reserve lower bound, kemudian outer bound, loop, segmen 1, segmen 2, dan end loop. For loop digunakan jika beberapa kali pengulangan telah diketahui. Variable counter dari for loop dideklarasikan secara implisit, tidak perlu dideklarasikan. Nilai variable counter otomatis akan diincrement setiap kembali ke awal perulangan. Lower bound, upper bound menentukan ring dari variable counter. Ini contohnya penggunaan loop. Petunjuk umum penggunaan loop yaitu pertama, gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan setidaknya sekali. Gunakan while loop jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Yang ketiga, gunakan for loop jika jumlah iterasi diketahui. Nested loop dan label pada basic loop. Loop dapat di-nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan block dan loop. Keluar dari outer loop dapat dilakukan dengan perintah exit yang merefer ke label. Penggunaan nested loop. Contohnya seperti ini, yaitu backend, kemudian outer loop, loop v counter sama dengan v counter plus 1, exit when v counter lebih dari 10, dan inner loop, exit, outer loop when total down sama dengan yes, dan leave what loops, exit then down, yes, leave inner loop only, then end loop, inner loop, end loop, outer loop, end. Catatan soalnya yaitu yang pertama, jalankan script lab 04.1.sql untuk membuat tabel message. Tulis blok VLSQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam tabel message. Pertama, gunakan bilangan 1 sampai 10 kecuali 6 dan 8. Yang B, jalankan commit sebelum akhir dari blok. Jadi C, tampilkan data pada tabel message untuk melihat hasilnya. Kedua, buat blok VLSQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. Pertama, gunakan perintah define untuk menampung nomor pegawai employee ID. Pass the value to VLSQL block drop SQL subdivision variable. Define PM0 sama dengan 100. Jadi jika gaji pegawai kurang dari 5.000, nilai bonus yang diterima pegawai 10% dari gaji. Dan C, jika gaji pegawai antara 5.000 dan 10.000, nilai bonus yang diterima pegawai adalah 15% dari gajinya. Dan D, jika gaji pegawai lebih dari 10.000, nilai bonus yang diterima pegawai adalah 20% dari gaji. Jika gaji pegawai 0, bonus yang diterima 0. Catatan, sertakan fetch set verify on untuk program yang Anda buat. Yang ketiga, buat tabel employee yang merupakan replika copy dari tabel employees. Anda bisa melakukannya dengan menjalankan script lab 043 SQL. Tambahkan kolom baru yaitu sharp bertipe varchar 2 dengan panjang 50 pada tabel employee untuk menyimpan nilai asterisk. Keempat, buat blok VLSQL untuk memberikan hadiah pada pegawai dengan menampilkan tanda asterisk pada kolom field start untuk setiap 1000 dari gaji yang dimiliki oleh pegawai. Simpan program Anda pada file dengan nama p4v4.sql dengan mengklik tombol save script. Yang pertama A, gunakan perintah define untuk mendefinisikan tabel yang menyimpan nomor pegawai atau employee ID. Lewatkan nilai dari blok VLSQL melalui variabel substitusi SQL plus define PM0 sama dengan 104. Kemudian yang B, inisialisasikan variabel V asterisk dengan 0. Dan yang C, tambahkan asterisk ke string untuk setiap 1000 dari jumlah gaji pegawai. Misalnya jika pegawai punya gaji 8.000, maka asterisknya 8. Jika pegawai punya gaji 12.500, maka asterisknya 13. Dan D, update file atau kolom start untuk menampung jumlah asterisk sesuai jumlah gaji pegawai. Berikan perintah commit. Jalankan program untuk nilai berikut. Define PM0 sama dengan 174, kemudian define PM0 sama dengan 76. Dan yang B, tampilkan baris data dari tabel employee untuk memeriksa apakah program sudah dijalankan dengan benar. Catatan, sertakan set verify on untuk program yang Anda buat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.